Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 9 akan mempresentasikan mengenai program kreativitas mahasiswa dengan judul pemanfaatan ekstraksi buah bintaro sebagai produk pengusir tikus yang aman dan efisien untuk diproduksi. Disusun oleh saya Alicia Nurkama Fuha, NRP 1061171000076 dan teman saya Iga Amalia Yuniar 1061171000013 dan Lima Cidia NFP 1061171000022 dan Halimah 1061171000056. Yang pertama, pendahuluan dari penelitian ini. Latar belakang dari penelitian ini, hama tikus yang semakin banyak dan meresahkan semua orang, terutama petani yang merasakan dampak dari serangan hama tikus. Hal ini dikarenakan hama tikus dapat mengurangi produktivitas tanaman dan mengganggu kenyamanan. Kerugian yang diakibatkan dari serangan tikus dapat mencapai 75%, bahkan sampai puso pada tanaman yang dibudidayakan. Tikus sawah merupakan hama utama penyebab kerusakan padi di Indonesia. Rata-rata tingkat kerusakan tanaman padi mencapai 20% per tahun. Berdasarkan permasalahan yang timbul, petani melakukan berbagai cara untuk mengurangi serangan hama tikus, termasuk dengan menggunakan pestisida. Kami dari kelompok 9 akan melakukan ekstraksi buah bintaro sebagai pestisida untuk mengusir hama tikus. Rumusan masalah. Satu, bagaimana kandungan dari buah bintaro sehingga dapat dijadikan produk yang memiliki manfaat untuk mengusir tikus. Kedua, bagaimana proses ekstraksi buah bintaro sehingga menjadi produk pengusir tikus. Tiga, bagaimana proses pembuatan, pengemasan, dan pemasaran produk pengusir tikus dengan berbahan dasar buah bintaro. Keempat, bagaimana rincian biaya untuk pembuatan produk pengusir tikus yang berbahan dasar dari buah bintaro. Untuk mengetahui kandungan dari buah bintaro. Kedua, untuk mengetahui proses ekstraksi buah bintaro. Ketiga, mengetahui proses pembuatan, pengemasan, dan pemasaran. Ketiga, untuk mengetahui rincian biaya. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, manfaat bagi masyarakat dapat menggunakan dan mendapatkan produk dengan mudah dan dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, manfaat bagi petani sebagai peluang untuk meningkatkan penghasilan dan membantu petani. Ketiga, manfaat bagi pengelola sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial. Luaran yang diharapkan, yang pertama, dapat memberikan peluang pengembangan sebagai acuan dalam penelitian. Kedua, sebagai solusi alternatif dari permasalahan sebelum-sebelumnya. Ketiga, dapat membantu meningkatkan daya kembang produk sejenis untuk kedepannya. Selanjutnya, gambaran umum rencana usaha, di mana di sini terdapat gagasan kegiatan usaha, peluang pasar strategis, analisis perhitungan, biaya, dan cash flow. Next. Gagasan kegiatan usaha. Produk Cerberus merupakan produk yang dibuat guna untuk membasmi serangga, terkhususnya hama tikus, dengan memanfaatkan buah bintaro. Bintaro ini tentunya diekstraksi, di mana hasil dari ekstraksinya nantinya akan dikemas seefisien mungkin dan seaman mungkin untuk digunakan. Mengenai tentang peluang pasar, adanya produk Cerberus ini memiliki prospek usaha yang sangat menjanjikan karena produksi ini masih jarang di pasaran. Selain itu, produk Cerberus memiliki ciri khas tersendiri. Dalam produk ini tentunya terdapat beberapa unggulan, diantaranya yaitu adalah memiliki kemasan yang inovatif dan edukatif, kemudian sebagai alternatif pembasmi tikus yang aman dan efisien digunakan, kemudian produk masih jarang di pasaran, kemudian menyentuh konsumen dengan edukasi dalam penggunaannya, dan harga yang cukup terjangkau serta mudah untuk didapat untuk para petani dan kalangan rumah tangga yang membutuhkan produk Cerberus sebagai pembasmi serangga. Next.
Adapun analisis perhitungan biaya yang dapat diperhitung sebagai perhitungan sementara di sini bahwa berdasarkan HPP di sini untuk Cerberus sendiri ditetapkan untuk penjualannya itu adalah 31.780, di mana untuk harga jualnya di sini dilakukan penjualan sebesar 40.000 sehingga untuk keuntungan secara marginal per produk yaitu sebesar 8.220. Next. Berikut adalah aliran cash flow berdasarkan triwulan. Jadi untuk aliran cash flow sendiri di sini dilihat berdasarkan 3 bulan dalam 1 tahun, di mana untuk pada bulan pertama sampai bulan ketiga di sini untuk saldo awalnya sebesar 3.178.000, di mana untuk dengan total penjualan pertama yaitu adalah sebanyak 100 produk, sehingga untuk saldo akhirnya memperoleh sekitar 4 juta. Kemudian pada akhir tahun diestimasi dan diukur bahwa untuk saldo awalnya diperoleh sebesar 15.490 dengan total penjualan produk sebesar 200 produk, dan untuk saldo akhirnya sebesar 30.455.000. Next. Kemudian metode pelaksanaan, yaitu terdiri dari pengamatan lingkungan, pembuatan dan planning usaha, strategi pemasaran, persiapan usaha, serta memulai usaha. Pengamatan lingkungan, untuk mencari peluang usaha dengan harapan usaha yang akan dijalankan dapat berkembang dengan baik ke depannya. Dari hasil pengamatan di lingkungan sekitar, didapatkan bahwa masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal kami mengalami gangguan yang disebabkan adanya hama tikus. Oleh karena itu, maka kita berinovasi untuk membuat sebuah produk yaitu pestisida dengan ekstraksi buah bintaro. Kemudian, pembuatan dan planning usaha. Yang pertama itu mencuci buah bintaro, kemudian menjemurnya hingga kering ke dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius, atau kita juga menjemurnya dengan bantuan sinar matahari hingga mengering. Selanjutnya yaitu setelah buah mengering, kemudian potong buah tersebut dan haluskan dengan blender. Kemudian setelah di blender akan menghasilkan sirup halus yang kemudian akan dimaserasi dengan menggunakan pelarut organik yaitu metanol 96% polar. Step selanjutnya yaitu merendam dan kemudian disaring dengan menggunakan corong gelas yang dilapisi dengan kertas saring dan filtrate dipisahkan dan ditaruh mangkuk. Kemudian dilakukan proses pengeringan dengan bantuan kipas angin untuk mempercepat proses penguapan pelarut metanol. Selanjutnya yaitu proses pengeringan, yang mana akan dihentikan hingga ekstrak buah bintaro berbentuk pasta. Kemudian ekstrak tersebut akan disimpan dalam lemari es dengan suhu tertentu. Planning usaha dalam hal ini berkaitan dengan latar belakang usaha. Kemudian strategi pemasaran. Pertama yaitu membuat dan mengemas produk pestisida dengan berbagai ukuran. Di antaranya yaitu berukuran kecil, medium, dan besar. Kemudian juga menjual produk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Menyebarkan brosur yang berisikan tentang manfaat dan prosedur penggunaan pestisida dari ekstrak buah bintaro, agar produk ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu menawarkan produk secara tidak langsung melalui sosial media seperti Instagram dan sebagainya, dan juga secara langsung kepada rekan atau tetangga. Selanjutnya, persiapan usaha. Yang pertama, yang dimana untuk mempersiapkan usaha ini harus mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan usaha pembuatan produk Cerberus. Selanjutnya, memulai usaha. Tahapan selanjutnya yaitu memulai usaha produk pembuatan Cerberus. Next, biaya dan jadwal kegiatan. Di mana di sini terdapat anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Untuk yang pertama, anggaran biayanya dapat dilihat dalam slide tersebut. Jenis perlengkapan yang diperlukan itu adalah sebesar biayanya 1.247.000 dengan bahan habis pakainya dengan biaya 135.000. Jenis perlengkapan lainnya yaitu buat biaya perjalanan membutuhkan
sebanyak 946.000 dan biaya lain-lain yang keperluan lain sehingga dimasukkan ke dalam jenis perlengkapan lain-lain ini adalah sebesar 850.000 dengan jumlah total biaya atau anggaran biaya yang dibutuhkan adalah 3.178.000. Untuk jadwal kegiatannya sendiri dapat terlihat di sini kami membuatnya itu bentuknya dalam minggu. Di mana untuk bulan pertama di minggu 1 dan minggu kedua yaitu studi referensi, di mana studi referensi kami melihat beberapa referensi yang akan kami gunakan untuk acuan pembuatan proposal. Untuk minggu 1-2 juga kami melakukan kegiatan yaitu konsep desain, di mana konsep desain ini untuk mendesain bagaimana produk ini akan dijual atau akan dipasarkan. Untuk di minggu 2 dan di minggu ketiga yaitu cek bahan, di mana bahan yang akan kami gunakan itu dipersiapkan dengan cara cek bahan dari cek buahnya maupun cek kandungan-kandungan yang akan digunakan saat melakukan pembuatan produk nanti. Untuk di minggu ketiga, keempat hingga minggu pertama dan kedua di bulan kedua yaitu proses pembuatan produk, dan di minggu ketiga sama keempat itu cek kualitas, di mana produk yang dibuat tersebut dicek kualitasnya apakah sudah bisa dipasarkan atau masih ada kualitas yang kurang sehingga saat digunakan konsumen nanti bisa memberikan hasil yang sesuai dengan permintaan. Untuk promosinya itu terdapat di bulan ketiga minggu pertama hingga bulan keempat di minggu keempat. Untuk penjualan online dan offline-nya itu kami menjadwalkan di bulan ketiga minggu pertama dan di bulan keempat di minggu keempat. Untuk produk sampai ke konsumen juga kami menjadwalkan di bulan ketiga minggu pertama dan di bulan keempat minggu keempat, di mana kita melakukan evaluasi di setiap bulannya selama 1 kali, karena evaluasi ini penting untuk melihat apakah produk ini sudah sesuai dengan yang diharapkan dan juga untuk melihat pengeluaran serta kualitas dari produknya, apakah memang sudah layak digunakan atau belum bisa digunakan. Di mana evaluasi ini penting dalam melakukan sebuah penjualan ya, atau misalnya melakukan riset pasar untuk di mana hasilnya nantinya akan digunakan sebagai acuan di bulan-bulan selanjutnya untuk diperbaiki lebih baik. Next. Sekian presentasi dari kelompok 9.